Hidup tak selalu soal menang atau kalah. Kadang hidup hanya ingin kita diam sejenak dan bertanya, apakah aku benar-benar hidup atau hanya bertahan? Selamat datang di arah baru. Tempat untuk kamu yang mungkin sedang lelah, tapi tidak ingin menyerah. Tempat untuk kamu yang sedang mencari arah. Bukan untuk jadi orang lain, tapi untuk kembali jadi diri sendiri. Di dunia yang serba cepat, kita lupa bahwa waktu bukan musuh dan luka bukan aib, bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, tapi selalu ada satu hal yang bisa kita jaga, cara kita merespons. Filsuf Stoik seperti Epictetus pernah berkata, yang membuat kita menderita bukan peristiwa, tapi cara kita memaknainya. Maka mungkin yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang lebih lapang. Di sini kita belajar pelan-pelan, belajar menerima masa lalu tanpa tenggelam, belajar berdamai dengan kegagalan tanpa kehilangan arah, dan yang paling penting belajar memaafkan diri sendiri, agar kita bisa mulai berjalan sekali lagi. Karena arah baru itu bukan tentang melupakan segalanya, tapi tentang berani melanjutkan hidup meski hati belum sepenuhnya utuh. Dan itu sudah cukup. Menjadi tangguh bukan berarti tak pernah terluka. Bukan berarti kita harus selalu tegar, selalu siap, atau selalu terlihat kuat di mata dunia. Justru, ketangguhan sejati seringkali hadir dari tempat yang sepi, dari luka yang tidak pernah diumbar, tapi juga tidak pernah diingkari. Kita hidup di dunia yang sering salah memahami arti kuat. Dunia yang mengira tangguh itu adalah mereka yang selalu tersenyum, selalu produktif, selalu kelihatan baik-baik saja. Padahal, kekuatan sejati tidak ada hubungannya dengan seberapa sempurna kamu terlihat, tapi lebih ke seberapa jujur kamu bisa berdamai dengan luka-lukamu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa menangis adalah kelemahan, bahwa kecewa itu aib, bahwa kalau kamu rapuh, berarti kamu gagal jadi manusia yang berfungsi. Tapi tidak, menangis adalah bentuk penerimaan. Kecewa adalah reaksi wajar dari hati yang pernah berharap. Luka tidak membuat kita rusak. Luka justru mengajarkan batas. Ia membuat kita lebih peka, lebih hati-hati, dan pada akhirnya lebih mengerti siapa diri kita sebenarnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi lebih dari itu, ia mengajarkan bahwa penderitaan tidak datang dari kejadian itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadapnya. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi opini kita tentang kejadian itu. Maka ketika kamu terluka, bukan dunia yang sedang menghukummu. Mungkin dunia sedang mengajakmu untuk melihat sesuatu yang selama ini kamu hindari, dirimu sendiri. Dan menghadapi diri sendiri adalah keberanian terbesar, karena tidak ada yang lebih menakutkan daripada mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi, dari situlah ketangguhan lahir. Dari keberanian untuk duduk diam, menatap luka, dan berkata, ya, aku pernah disakiti, ya, aku pernah salah. Tapi aku tidak akan berhenti di sini. Ketangguhan bukan hasil dari kemenangan instan, tapi dari proses menyembuhkan yang kadang sunyi, dari memilih untuk tetap hidup walau sempat ingin menyerah, dari tetap membuka hati walau pernah dikhianati. Kamu tidak harus punya hidup yang sempurna untuk disebut kuat. Kamu hanya perlu satu hal, niat untuk terus berjalan, meski pelan, meski tertatih. Karena dalam diammu, dalam lelahmu, dalam air mata yang tak terlihat itu, kamu sedang membangun ketangguhan yang tidak akan bisa dicuri siapapun. Salah satu sumber terbesar dari kegelisahan manusia adalah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin orang lain selalu memahami kita. Kita ingin hasil selalu sesuai usaha. Kita ingin masa depan datang tanpa kejutan, tanpa kegagalan, tanpa kehilangan. Tapi hidup tidak pernah berjalan seideal itu. Ada hal-hal yang sekeras apapun kita coba, tetap akan berjalan di luar kehendak kita.
Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa mengatur siapa yang datang, siapa yang pergi. Kita bahkan tidak bisa selalu mengendalikan apa yang akan terjadi besok. Tapi ada satu hal yang selalu bisa kita jaga, yaitu diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan, kebebasan sejati datang saat kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan itu dimulai dari pikiran, perasaan, dan respons kita terhadap dunia. Bayangkan ini, kamu sedang menghadapi kegagalan besar. Apakah kamu bisa memutar waktu dan mengubah hasilnya? Tidak, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu menyikapinya. Kamu bisa memilih apakah kamu akan menyalahkan dunia atau belajar dari apa yang terjadi. Disinilah ketangguhan diuji, di titik di mana kamu sadar bahwa kamu tidak bisa mengatur ombak, tapi kamu bisa belajar bagaimana berselancar di atasnya. Mengendalikan diri bukan berarti memendam, tapi tahu kapan harus bicara dan kapan cukup diam. Bukan berarti menghindari emosi, tapi belajar mengelola emosi agar tidak dikendalikan olehnya. Orang yang tangguh bukan dia yang bisa mengendalikan dunia, tapi dia yang bisa tetap tenang saat dunia kehilangan arah. Dia yang tahu bahwa reaksi kita jauh lebih menentukan daripada situasinya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Maka hari ini, jika hidup terasa di luar kendali, tarik napas perlahan, lihat ke dalam, periksa pikiranmu, periksa keyakinanmu, dan tanya pada diri sendiri, apakah aku sedang merespons ini dengan sadar, atau hanya bereaksi karena takut? Ketangguhan sejati bukan berarti tidak goyah, tapi tahu bagaimana kembali ke pusat ketika semuanya terasa kacau. Dan pusat itu adalah dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan badai, tapi kamu bisa jadi jangkar. Dan terkadang, itu lebih dari cukup untuk bertahan. Pernah nggak kamu merasa kamu sibuk banget tapi nggak tahu sebenarnya sedang kejar apa? Capek tapi bingung kenapa tetap dijalani. Rasanya kosong, tapi sulit berhenti. Karena kalau kita berhenti, kita takut dianggap gagal. Kita takut ditinggal. Kita takut kalah cepat dari orang lain. Dan disitulah jebakan ambisi buta mulai bekerja. Ketika hidup kita dijalankan oleh perbandingan, bukan oleh makna, kita tumbuh dengan banyak suara yang menyuruh kita jadi seseorang, jadi orang sukses, jadi yang paling hebat, jadi yang paling cepat sampai puncak. Tapi siapa yang pernah mengajari kita cara mengenal diri sendiri, cara tahu kapan cukup, cara merasa damai, bahkan ketika kita belum jadi siapa-siapa di mata dunia? Stoikisme bicara banyak tentang ini, bahwa kebaikan dan nilai hidup tidak tergantung pada pencapaian eksternal, tapi pada bagaimana kita hidup selaras dengan nilai-nilai kebajikan, ketulusan, keberanian, disiplin, dan keadilan. Epictetus pernah berkata, "Kamu bisa jadi orang paling sukses di mata dunia, tapi kalau kamu tidak punya kendali atas pikiran dan keinginanmu, kamu tetap belum bebas." Dan itu yang sering terjadi. Kita merasa bebas karena bisa mengejar apa saja. Tapi dalam diam, kita justru terpenjara oleh ketakutan kehilangan. Terlalu takut ketinggalan, terlalu takut dianggap biasa-biasa saja. Ambisi yang tidak diberi arah akan berubah jadi pelarian. Kita pikir kita sedang mengejar mimpi. Padahal kadang kita cuma sedang lari dari rasa tidak aman yang tak pernah selesai. Kita hadapi generasi yang tangguh, bukan generasi yang selalu ingin lebih, tapi generasi yang berani bertanya, untuk apa semua ini? Apakah aku sedang membangun sesuatu yang bermakna, atau hanya sekadar terlihat sibuk? Tujuan yang bermakna itu tidak harus megah, tidak harus viral, tidak harus dipuji. Kadang tujuannya hanya bangun pagi dengan rasa tenang, bekerja dengan hati yang jujur, pulang malam dengan perasaan cukup, menjadi pribadi yang tidak menyakiti orang lain.
membangun hidup yang pelan-pelan sehat, bukan hanya terlihat keren. Dan itu sah, bahkan itu jauh lebih sehat daripada ambisi yang tidak tahu arah. Marcus Aurelius menulis di jurnal pribadinya, "Kerjakan apa yang ada di depanmu dengan jujur, adil, dan tanpa pamrih. Itu sudah cukup untuk membuat hidupmu baik." Maka kalau kamu sedang lelah dengan ambisi yang tak habis-habis, tarik napas pelan. Tanyakan ulang arah hidupmu. Apakah ini jalan yang benar-benar kamu pilih? Atau hanya jalan yang kamu tempuh karena takut tertinggal? Tangguh bukan berarti terus berlari. Tangguh adalah berani berhenti sejenak dan mengatur ulang langkahmu. Karena bukan siapa yang paling cepat yang akan sampai, tapi siapa yang paling tahu kemana dia benar-benar ingin pergi. Sekarang hampir semua hal bisa didapat dengan cepat. Mau makan, tinggal klik, mau belanja, tinggal scroll, mau validasi diri, tinggal buka media sosial dan berharap ada notifikasi yang muncul. Kita hidup di zaman yang membentuk kita jadi manusia yang serba instan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan kesabaran untuk proses. Kita ingin langsung berhasil. Kita ingin luka cepat sembuh. Kita ingin hasil besar dari usaha yang secepat mungkin. Tapi hidup yang sehat enggak dibentuk dari jalan pintas. Dan ketangguhan tidak lahir dari segala sesuatu yang cepat. Stoikisme mengajarkan untuk menerima bahwa ada hal-hal yang butuh waktu. Bahwa tidak semua kepuasan harus dituruti sekarang. Justru menunda kepuasan hari ini demi hasil yang lebih baik besok adalah bentuk kematangan yang sejati. Epictetus mengatakan, jika kamu ingin berkembang, kamu harus siap dianggap bodoh untuk sementara waktu. Dan ini benar. Kadang menunda kepuasan berarti kamu harus menerima proses yang sepi. Belajar ketika teman-temanmu bersenang-senang. Menabung ketika yang lain menghabiskan. Berproses perlahan ketika dunia terus menggoda untuk buru-buru sukses. Tapi justru dari kesabaran itu, karakter dibentuk. Dari kemampuan untuk berkata, tidak sekarang, tapi nanti setelah aku siap. Orang yang tangguh bukan dia yang selalu dapat hasil cepat, tapi dia yang tahu bahwa menunggu adalah bagian dari pertumbuhan. Bahwa proses yang lambat seringkali jauh lebih kuat pondasinya. Bayangkan benih. Ia tidak tumbuh hanya karena disiram hari ini, tapi karena dirawat, diberi waktu, dibiarkan tumbuh sesuai musimnya. Begitupun kita sebagai manusia. Generasi tangguh bukan generasi yang ingin instan, tapi generasi yang paham bahwa hidup yang bermakna dibangun dari kesabaran, konsistensi, dan ketulusan untuk terus mencoba. Bahkan ketika hasil belum terlihat, menunda kepuasan bukan berarti kamu kalah, tapi kamu sedang berinvestasi untuk masa depan yang lebih stabil. Bukan hanya untuk terlihat sukses, tapi untuk benar-benar kuat di dalam. Karena pada akhirnya, yang cepat bisa habis dalam semalam, tapi yang tumbuh perlahan akan bertahan seumur hidup. Kadang kita merasa harus selalu cepat merespons, cepat membalas pesan, cepat menanggapi komentar, cepat bereaksi kalau ada yang menyakiti hati kita. Kita diajarkan untuk selalu punya jawaban, tapi jarang diajarkan untuk punya jeda. Padahal, jeda itu penting, karena dalam jeda kita bisa memilih, apakah aku mau bertindak karena kesadaran, atau hanya karena luka lama yang terpancing kembali. Kita sering marah bukan karena hari itu buruk, tapi karena ada luka yang belum selesai dari kemarin, dan reaksi kita hari ini seringkali adalah akumulasi dari banyak hal yang tidak pernah kita pahami. Disinilah, Stoikisme mengajarkan kita untuk menguasai diri sendiri. Bukan dengan menekan emosi, tapi dengan menyadari bahwa tidak semua emosi harus dilampiaskan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaanmu bukan berasal dari hal itu, tapi dari penilaianmu terhadapnya, dan kamu punya kekuatan untuk mengubah penilaian itu. Bayangkan kalau setiap kali kita emosi, kita berhenti sejenak, tarik napas, lihat situasi dengan kepala dingin, lalu bertanya ke dalam diri,
Apakah ini pantas aku tanggapi dengan kemarahan? Atau sebenarnya aku hanya sedang lelah? Reaktif itu mudah. Reflektif itu butuh latihan, dan orang yang tangguh bukan dia yang paling cepat membalas, tapi dia yang paling bijak memilih respons. Kadang kekuatanmu justru terlihat saat kamu tidak membalas, saat kamu memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu tidak semua hal layak dikorbankan demi ego. Dalam dunia yang memaksa kita untuk cepat, jadilah seseorang yang mampu berhenti, yang tidak langsung terpancing, yang tetap tenang, walau dunia di sekelilingnya sedang gaduh. Karena kekuatan sejati bukan di tangan yang menggenggam erat, tapi di hati yang mampu melepaskan. Dengan yang tenang dan sadar. Semangat itu penting, tapi semangat saja tidak pernah cukup, karena semangat itu seperti api kecil. Kadang menyala besar, kadang hampir padam. Dan kalau kamu hanya berjalan saat kamu sedang semangat, maka kamu akan sering berhenti. Karena semangat naik turun, tapi konsistensi bisa dibangun, bisa dilatih, bisa dijaga. Generasi yang tangguh bukan yang selalu termotivasi, tapi yang tetap bergerak, bahkan saat tidak mood. Yang tetap bangun pagi walau sedang lelah. Yang tetap menjaga komitmen, meski sedang tidak dilihat siapa-siapa. Stoikisme tidak mengajarkan hidup yang penuh inspirasi, tapi hidup yang dijalani dengan kesadaran dan pengulangan yang disiplin. Marcus Aurelius setiap pagi menulis hal yang sama dalam jurnalnya. Kau akan menghadapi orang-orang yang keras kepala, tidak tahu diri, dan egois. Tapi kau tetap harus melakukan bagianmu dengan jujur. Itu bentuk konsistensi, bukan mencari hari yang sempurna, tapi menerima hari yang sulit dan tetap melangkah. Banyak orang salah paham. Mereka kira yang hebat itu adalah mereka yang selalu semangat, selalu produktif, selalu on fire. Tapi kenyataannya, yang bertahan adalah mereka yang punya rutinitas kecil, yang terus dilakukan. Yang kuat bukan dia yang bisa sprint 100 meter, tapi dia yang bisa jalan kaki 5 kilometer setiap hari, tanpa henti. Bangun ketangguhanmu dari hal kecil. Bangun pagi, walau hanya 5 menit lebih awal. Tulis jurnal walau hanya 1 paragraf. Olahraga sebentar, walau cuma 10 menit. Tidak ada yang terlalu kecil. Karena dalam jangka panjang, yang kecil dan konsisten akan mengalahkan yang besar tapi sesaat. Jangan tunggu motivasi datang, karena motivasi sering datangnya telat dan perginya cepat. Tapi kebiasaan yang kamu bangun pelan-pelan, itu akan jadi pondasi kuat yang menopangmu. Bahkan saat hidup sedang kacau, orang yang konsisten tidak terlihat mencolok, tapi mereka punya ketenangan karena mereka tahu hasil besar dibangun dari pengulangan kecil yang tidak terlihat. Dan dalam dunia yang serba cepat, justru mereka yang sabar dan konsistenlah yang akan menang di akhir. Kadang kita salah paham tentang arti tangguh. Kita kira tangguh itu berarti harus kuat setiap saat, harus tersenyum walau hati hancur, harus terus jalan walau kaki nyaris tak sanggup. Tapi tidak, teman. Tangguh bukan berarti tidak pernah jatuh. Tangguh berarti setelah jatuh, kamu masih memilih untuk bangkit, walau pelan, walau sakit, tapi tetap mencoba berdiri kembali. Dalam hidup, akan ada masa di mana semuanya terasa berat. Kita kehilangan orang yang kita sayang. Kita gagal dalam hal yang sudah kita perjuangkan. Kita merasa sendirian dalam keramaian. Dan di titik-titik itu, kita merasa rapuh. Kita menangis. Kita bingung. Kita merasa tidak cukup. Tapi disitulah kekuatanmu diuji. Bukan saat kamu terlihat kuat di luar, tapi saat kamu berani jujur bahwa kamu sedang terluka dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Seneca, salah satu filsuf Stoik, pernah bilang, kesulitan membentuk kekuatan seperti api membentuk baja, dan seperti baja, kamu tidak diciptakan untuk rapuh, tapi kamu juga bukan batu. Kamu boleh merasa lelah, kamu boleh berhenti sebentar, kamu boleh menangis. Itu bukan kelemahan, itu kemanusiaan.
Generasi yang tangguh bukan generasi yang membungkam rasa sakit, tapi yang mau menghadapi rasa sakit tanpa kehilangan arah. Kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba terlihat bahagia. Tapi siapa yang berani bilang, "Aku sedang tidak baik-baik saja dan itu tidak membuatku lemah"? Siapa yang berani jujur bahwa hatinya sedang remuk tapi tetap bangun pagi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya? Itu baru tangguh. Bukan dari wajah yang selalu tersenyum, tapi dari jiwa yang tidak berhenti mencoba, meski berkali-kali tersandung. Kamu tidak harus selalu kuat, tapi kamu bisa belajar untuk tidak lari dari luka, menghadapinya, memeluknya, dan percaya bahwa kamu sedang bertumbuh. Rapuh bukan akhir dari cerita. Justru dari keretakan itu, cahaya bisa masuk. Kita hidup di dunia yang terlalu sibuk dengan hasil, nilai akhir, gaji besar, jabatan, pencapaian. Tapi kita lupa bahwa hasil itu hanya puncak gunung es yang tampak, yang bisa difoto, yang bisa dipamerkan. Sementara proses adalah bagian yang tenggelam di bawah permukaan, sunyi, tak terlihat. Tapi justru disitulah semuanya terbentuk. Kita sering merasa gagal karena belum sampai ke tujuan, padahal pertanyaan terpentingnya bukan itu. Tapi, apakah kamu terus berjalan? Karena hidup bukan soal siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang tetap berjalan, bahkan saat jalanan sepi dan tak ada yang melihat. Filosofi Stoik sangat menekankan pada proses hidup sehari-hari. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol hasil, tapi kita bisa mengontrol usaha kita. Kita bisa hadir sepenuhnya dalam tindakan yang kita lakukan hari ini. Kalau kamu sedang belajar, maka fokuslah pada belajarnya, bukan nilainya. Kalau kamu sedang bekerja, maka fokuslah pada kerja jujurnya, bukan hanya hasil akhirnya. Karena ketika kita melepaskan obsesi terhadap hasil, kita akan menemukan rasa damai yang luar biasa. Bayangkan seorang petani, ia menanam benih, menyiram, menunggu. Ia tidak tahu pasti kapan hujan datang, tapi ia tahu jika ia setia merawat, maka akan ada masa panen. Begitu juga dengan hidup. Proses itu tidak glamour, kadang membosankan, kadang menyakitkan, tapi orang yang tangguh tahu bahwa satu-satunya jalan menuju pencapaian adalah jatuh cinta pada proses. Mereka yang hanya tergila-gila pada hasil akan cepat lelah. Tapi mereka yang mencintai proses akan punya alasan untuk bangun setiap pagi. Meskipun belum melihat hasil apa-apa, kamu tidak harus hebat hari ini, tapi kamu bisa mulai, kamu bisa terus, dan kamu bisa bertumbuh. Karena tidak ada yang sia-sia dari usaha yang konsisten, walau tidak langsung terlihat. Dan pada akhirnya, bukan hasil yang paling kita ingat, tapi perjalanan panjang yang membentuk siapa kita sebenarnya. Mungkin kamu pernah merasa kecewa dengan orang tua yang tidak sempurna, dengan lingkungan yang menyakiti, dengan sistem yang tidak adil, dan kamu merasa hidupmu seperti sudah ditentukan dari awal. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka yang bertahan dengan mereka yang menyerah. Mereka yang bertahan memilih untuk mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Stoikisme mengajarkan, kita tidak bisa mengontrol semua hal, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons hal-hal itu. Epictetus bilang, bukan kejadian yang menyakitkan kita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Jadi ketika hidup terasa tidak adil, pertanyaannya bukan lagi, mengapa ini terjadi padaku? Tapi Kipin, apa yang bisa aku lakukan sekarang dengan semua ini? Karena kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup setelahnya. Kita tidak bisa memilih siapa yang menyakiti kita, tapi kita bisa memilih apakah kita mau terus menyimpan luka itu, atau mulai menyembuhkannya. Dan ya, menyalahkan itu mudah. Menyalahkan membuat kita merasa tidak bersalah. Tapi menyalahkan juga membuat kita terjebak. Karena saat kamu menyalahkan, kamu memberi kekuatanmu pada hal lain di luar dirimu. Orang yang tangguh tahu, mungkin aku tidak salah atas apa yang terjadi,
tapi aku tetap bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan setelahnya. Bertanggung jawab bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tapi menyadari bahwa aku adalah pemilik hidupku. Aku yang memilih bagaimana aku melanjutkan hidup ini. Dan aku punya kuasa untuk menciptakan arah baru, sekecil apapun langkahnya. Ini bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang berani berkata, aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki masa depan dengan apa yang aku lakukan hari ini. Karena ketika kamu mulai bertanggung jawab atas hidupmu sendiri, kamu berhenti jadi korban dan mulai jadi pejuang. Dan dari situlah ketangguhanmu tumbuh. Dari kesadaran bahwa hidup ini tidak selalu adil, tapi kamu masih bisa memilih untuk tetap berbuat baik, tetap melangkah, dan tetap percaya. Apa gunanya menjadi kuat jika kita hanya menguatkan diri sendiri? Apa gunanya bertahan jika kita tidak pernah menarik tangan orang yang hampir tenggelam? Ketangguhan sejati bukan hanya tentang diri, tapi tentang menjadi tempat berteduh, tentang memberi energi, tentang menjadi rumah bagi orang lain yang sedang kehilangan arah. Dalam stoikisme, ada satu nilai penting yang sering dilupakan, simpatia. Kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bahwa penderitaan orang lain juga menyentuh hidup kita. Bahwa kebaikan yang kita tanam bisa jadi harapan untuk jiwa lain yang hampir menyerah. Ketika kamu bertahan di tengah badai hidupmu, ada orang lain yang melihatmu dan diam-diam berpikir, kalau dia bisa terus jalan, mungkin aku juga bisa. Kamu mungkin tidak sadar, tapi pilihanmu untuk tidak menyerah hari ini bisa menjadi alasan seseorang untuk terus bernapas besok. Kadang, kita tak perlu jadi motivator besar, tak perlu punya jutaan pengikut, tak perlu jadi tokoh yang dikenal. Cukup jadi teman yang hadir tanpa menghakimi. Cukup jadi kakak yang mau mendengarkan. Cukup jadi manusia yang tidak menambah luka dan memilih menenangkan. Karena dalam dunia yang keras dan penuh tekanan, kehadiranmu bisa jadi ruang aman bagi seseorang. Kata-katamu bisa jadi pelukan diam-diam untuk jiwa yang lelah. Tangguh bukan berarti cuek. Tangguh bukan berarti individualis. Tangguh adalah ketika kamu bisa bilang, aku tahu rasanya sakit, maka aku tidak akan membiarkan orang lain terluka sendirian. Kita tidak pernah tahu seberapa dalam luka yang orang lain sembunyikan, tapi kita selalu punya pilihan untuk menjadi cahaya kecil dalam gelapnya dunia mereka. Dan itulah puncak dari ketangguhan. Bukan hanya bertahan untuk diri sendiri, tapi menjadi kekuatan yang menular. Yang membuat orang lain percaya bahwa hidup, seberat apapun, tetap layak diperjuangkan. Sekarang setelah kita melangkah melalui perjalanan ini, dari rasa takut akan kegagalan, hingga berani mencintai proses dan bertanggung jawab atas hidup kita. Satu hal yang kita pahami dengan jelas, tangguh bukan berarti kita tidak pernah rapuh. Tangguh berarti kita terus berjalan meski rapuh, meski lelah. Tangguh berarti kita terus mencoba, meski dunia terasa keras. Karena ketangguhan sejati adalah hasil dari setiap langkah kecil yang kita pilih untuk tetap diambil, meski sulit, meski kadang tak terlihat. Dan di setiap langkah itu, kita menemukan kekuatan yang tak hanya milik kita sendiri, tapi juga bisa menginspirasi orang lain di sekitar kita. Jadi, jika kamu merasa sendirian dalam perjuangan ini, ingatlah bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Di arah baru, kita berjalan bersama. Dan di sini Max Tepiziwan lebih dari sekadar motivasi. Kita mendewakan keberanian untuk terus melangkah, untuk terus menjadi lebih baik, untuk terus menggali potensi dalam diri kita. Setiap episode di arah baru adalah perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan bagaimana kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi jangan ragu untuk kembali ke sini, mencari inspirasi, dan menemukan kekuatan dalam kata-kata yang mungkin bisa memberi arah baru dalam hidupmu. Jangan pernah ragu, karena kamu lebih tangguh daripada yang kamu kira. Dan arah baru akan selalu berdiri di sini untuk membantu kamu menemukan langkah selanjutnya.